Jadi itu orang memang harus mempunyai pola pikir positif, gitu. Harus mempunyai pola pikir yang optimis, gitu. Harus mempunyai pola pikir dewasa, gitu. Jangan sampai kecewa terhadap manusia, karena tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Masih tetap di Alpetra Christian Online Ministry, channel Alpetra Ministry yang senantiasa mengingatkan Anda untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Ada 1000 kali penayangan yang ditonton. Terima kasih ya. Sudah ada 1 video, 2 video, 3 video yang 1000 kali ditonton. Hari ini kita mau menjawab sebuah hal atau tema yang sangat menarik. Nah, tema apakah itu? Sebelumnya, mari kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Pendeta Ian Anthony. Shalom. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Tadi memberkati semua. Om, kabarnya juga gimana Om? Sehat Om? Puji Tuhan. Gitu, sehat ya Om ya. Om, kita mau mulai, tapi sebelum kita mulai, mohon kesediaan Om untuk memimpin dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, yang rela menebus dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus di kayu salib, Allah yang maha hadir, yang menggembalakan, memeliharakan orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga Allah yang punya rencana yang sempurna. Kami bersyukur, banyak terima kasih, terpuji namamu Bapa selama-lamanya. Kiranya namamu selalu dipermuliakan, kiranya Bapa Roh Kudus yang menyucikan, mengurapi, melengkapi, memakai semua yang terlibat dalam pelayanan Alpetra Ministry. Bapak, kiranya Engkau juga berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga berlimpah-limpah kepada semua penonton, kepada semua yang mendukung dan keluarga masing-masing. Dengarlah doa kami Bapak, Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan dimanapun ada pemirsa yang menyaksikan, biarlah anugerah rahmat berkat-Mu juga dilimpahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami bisa melanjutkan pelayanan Alpetra Ministry ini. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Namanya manusia ya Om, pasti ada aja masalah ya, atau persoalan gitu. Nah biasanya kan, wah ini orang bilang persoalannya sangat berat gitu. Tetapi ternyata juga ada persoalan rohani yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah Om, sebetulnya persoalan rohani apa sih Om yang sering terjadi? Sebenarnya persoalan-persoalan dalam hidup manusia itu dari lahir sampai mati tidak pernah berhenti.
Nah, itu persoalan-persoalan itu macam-macam ya, yang itu biasa apa manusia hadapi itu ya. Jadi ada persoalan ekonomi, ada persoalan psikologis ya, ada persoalan rumah tangga, dan kali ini kita mau mencoba membahas persoalan-persoalan rohani yang sering terjadi atas orang percaya, yang membuat orang percaya kadang-kadang bingung, kaget, karena kan sudah jadi anak Tuhan, kan sudah ditebus dosanya, kan kita sudah menjadi anak-anak Allah gitu kan, kenapa masih harus mengalami banyak persoalan juga, tapi jangan lupa kita masih tinggal di dalam dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kita harus siap gitu, harus tabah, harus bagaimana gitu ya, siap menghadapi gitu segala macam persoalan, termasuk persoalan rohani. Iya, kalau nggak mau punya persoalan, berarti udah nggak hidup ya. Kalau selama masih hidup ada persoalan. Ya itu tidak tahu realitas, gitu kan. Jadi orang kalau sudah dewasa harus sudah melihat realitas yang jahat di dunia ini. Itu gara-gara manusia sudah menyalahgunakan kehendak bebasnya dulu, Adam dan Hawa itu, dan menurun sampai kepada kita gitu. Iya. Betul. Itu karena dari Adam Hawa ya Om ya. Jadi ya kita mau tidak mau. Jadi gitu. Ya. Nah, jadi itu apa namanya, persoalan-persoalan rohani itu yang paling berat itu adalah sesudah kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mengalami keselamatan lahir baru gitu ya, dianggap menjadi anak-anak Allah, tetapi tiba-tiba kita kok masih bisa jatuh dalam dosa gitu kan. Kadang-kadang itu tuh jadi rasa terkejut, rasa malu gitu, kok masih bisa terjatuh dalam dosa gitu kan. Padahal yang namanya manusia ya tidak ada yang sempurna, meskipun kita sudah mengalami keselamatan, mengalami lahir baru begitu ya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Nah ini, tetapi persoalan apapun ya, kalau apalagi sifatnya rohani, itu ada jawabannya di dalam firman Tuhan gitu kan. Nah, jadi kalau persoalan psikologi ya, yang murni psikologi bisa dengan misalnya ilmu psikologi, tapi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan gitu, tidak bertentangan dengan Alkitab gitu. Jadi ini soal jatuh ke dalam dosa ya. Jadi di dalam firman Tuhan itu memang ada banyak ayat juga yang mengingatkan kalau ada orang merasa dirinya sudah tegak katanya ya, kuat, hati-hati gitu kan. Karena saja kalau tidak hati-hati itu, apalagi kalau kurang berdoa, tidak hati-hati ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada ayat-ayatnya tuh yang memberi solusi gitu. Jadi di 1 Yohanes itu, jadi surat Yohanes pasal 1 itu ya, ayat 8 dan 9. Sana itu jelas kalau kita mengatakan kita tidak ada dosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tapi kalau kita mengaku segala dosa kita di hadapan Allah ya, dan kita mengaku, kita mohon ampun, maka darah Tuhan Yesus Kristus bisa menyucikan kita lagi. Tetapi kita jangan main-main. Nah, ini kan kita pernah juga bahas ya. Kita juga pernah bahas ya. Jadi kita jangan sengaja jatuh dalam dosa. Apalagi kan ada hukum-hukum Tuhan tertulis di dalam hati kita ya. Nah, kita juga hati-hati. Cuma namanya kita meskipun hati-hati, kadang-kadang karena kita ya gimana ya, hidup masih dalam dunia ini gitu kan. Kadang-kadang pikiran kita kacau, kadang-kadang kita secara jasmani juga kadang-kadang cenderung kepada dosa. Nah, kita belum kuat nih untuk menghadapinya. Nah, kita jatuh. Tapi itu tadi ayat itu solusinya. Jadi kita mengaku dengan tulus, dengan jujur. Mengaku, Tuhan, saya sudah berdosa, saya sudah menyakiti hati Tuhan, ampunilah, sucikan. Nah, cuman ini masalah ini nih ya, selama di dunia ini itu kejatuhan dalam dosa itu bisa aja terjadi, tetapi itu tadi jangan sampai melanggar hukum-hukum Tuhan itu. Kalau melanggar hukum-hukum Tuhan itu dosa yang membawa maut, ya itu berat itu. Tetapi ya namanya manusia bisa saja seperti Daud ya, itu dalam dosa misalnya ya enggak. Tetapi kalau bertobat sungguh-sungguh, betul-betul hancur hatinya, karena sudah melanggar hukum-hukum Tuhan, ya Tuhan terima lagi gitu. Jadi ini juga pernah
dibahas Iya, bahwa betul. kadang-kadang kita jatuh berkali-kali ya ke dalam dosa yang memalukan, tapi jangan sengaja-sengaja lah. Iya. Gitu. Ya, kalau sengaja-sengaja itu seperti apa bedanya gitu dengan orang yang belum bertobat, belum percaya. Nah, itu diumpamakan seperti domba dan babi. Iya. Jadi kalau domba dicuci bersih ya gitu. Nah, kalau misalnya jatuh ke dalam lumpur akan merontak, dia tidak akan betah dalam lumpur. Iya. Tapi kalau babi biar dicuci bersih pakai sabun wangi, ya lihat lumpur maka terjun ke dalam lumpur. Iya. Nah itu, jadi makanya itu anak-anak Tuhan seharusnya bisa berdoa dengan tulus mengaku dosa dan untuk minta disucikan, dibersihkan. Ya, baik dosa perbuatan, baik dosa pikiran, baik dosa dalam hati, minta disucikan. Itu yang persoalan yang paling banyak terjadi. Iya. Dan itu dalam dosa. Iya. Gitu. Jadi Om kalau gitu nggak cukup berjaga-jaga aja, nggak cukup ya Om, karena persoalan itu atau pencobaan itu pasti datang ya. Ya, maka solusinya ada. Yang dari firman Tuhan itu ya. Jadi jangan lupa kalau masalah rohani cari solusinya berdasarkan firman Tuhan. Ya. Kalau ada persoalan yang berat, pencobaan yang berat, persoalan rohani yang berat, gimana Om caranya? Nah itu, jadi selain jatuh dalam dosa itu kita ini tiap hari menghadapi pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan gitu ya. Iya. Nah itu ada yang terasa berat, ada yang biasa-biasa saja. Itu kekuatan orang tuh nggak sama. Iya. Nah, so banyak orang kalau sudah merasa berat, bagaimana? Kadang-kadang bingung gitu ya. Nah, ini ada ayatnya yang mengatakan apa di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Sebenarnya pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tatkala kita dicobai, Allah sudah menyediakan jalan keluar supaya kita bisa mengatasinya gitu. Nah itu jadi itu jalan keluarnya ada gitu ya. Jadi tentang kalau jatuh dalam dosa itu, dan ada lagi itu ayatnya itu yang harus dihafalkan juga ya ini 1 Korintus 10:13 harus dihafalkan ya. Sama itu semualah yang solusi dari firman Tuhan itu kalau bisa pelan-pelan dihafalkan semuanya ya. Jadi ini kali ini banyak ayat yang harus dihafalkan, nggak bisa sekaligus ya. Nanti di rumah atau di gimana. Nah ada lagi tuh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Itu Roma 8:28. Ini juga harus dihafalkan. Jadi kalau kita mengalami pencobaan itu ada maksud Tuhan, ada kebaikan Tuhan apa? Nah nanti kita memikirkan apa maksud Tuhan tuh. Kenapa pencobaan begini berat, apalagi pencobaannya bertubi-tubi ya. Apakah kita jadi di situ semacam teguran dari Tuhan ya, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak baca firman, lebih banyak berdoa, lebih banyak berserah, dan supaya kita bertumbuh supaya kita bertumbuh dalam iman. Iman itu bertumbuh dalam kesukaran, dalam penderitaan gitu, iman itu ya, dan juga bertumbuh dalam kasih terhadap sesama manusia. Jadi melalui pencobaan ini kita juga menyadari kita ini orang yang lemah ya. Jadi kita belajar memperhatikan juga tuh orang-orang yang lagi kesusahan, orang yang menderita. Nah itu ada maksud Tuhan juga, ada kebaikan Tuhan gitu. Kemudian ada lagi tuh orang Kristen yang sudah lahir baru ya, itu suka gampang kecewa kepada hamba Tuhan, kepada penatua, kepada orang Kristen katanya. Oh ini orang Kristen begitu, kok pendeta begitu, kok penatua begitu, kok orang yang gereja begitu. Nah ini kita juga udah bahas tentang tidak semua orang Kristen itu sudah lahir baru. Yang sudah lahir baru pun banyak yang masih lemah, yang masih bayi rohani gitu ya. Dan bukan itu saja, jadi tidak ada manusia yang sempurna lah gitu ya. Jadi jangan sampai kecewa lalu menyalahkan Tuhan, lalu tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan kan nggak pernah salah, kan? Tuhan tidak pernah salah. Nah, jadi supaya tahu nih, pernah salah. Nah, jadi supaya tahu nih,
jangan sampai kecewa terhadap manusia Iya. karena tidak ada rencana Allah yang gagal. Iya. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Ya, itu di Ayub pasal 42 ayat 2 ya. Iya. Ayub. Nanti dituliskan juga ya supaya Iya. penontonnya nanti bisa ingat-ingat gitu ya. Iya. Jadi tidak ada rencana Allah yang gagal gitu. Jangan kecewa. Lalu ada lagi tuh di kitab Ayub, ya Wahyu 2 ayat 10 itu. Iya. Setialah sampai mati. Nah, Jangan itu. tinggalkan Tuhan. Ya itu. Jangan setia sampai mati. Jangan tinggalkan Tuhan. Gitu. Iya. Karena kalau tinggalkan Tuhan, lalu bagaimana kita kan akan meninggalkan dunia ini. Iya. Ya kan? Gitu ya. Jadi hati-hati, jangan kecewa karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Takutan dan kekhawatiran, nah ini yang paling Iya. lumrah. Siapa sih orang yang tidak pernah mengalami ketakutan? Iya. Siapa sih orang yang tidak pernah mengalami kekhawatiran? Ya kan? Iya. Sampai karena orang belum bisa mengatasi itu, sampai ada yang betul-betul aduh kelihatan dari wajahnya juga orang yang khawatir itu ya. Iya. Oh, terus ada yang nggak kuat ininya organ tubuhnya. Iya. Ada yang paru-parunya nggak kuat jadi TBC. Ada yang itu mahnya nggak kuat jadi sakit mah. Oh. Ada yang untuk katanya itu macam-macam lah yang di dalam organ tubuh kita ini yang bisa kena. Itu. Nah, itu orang tuh tidak sama. Jadi ini kita harus hadapi. Jangan lari dari kenyataan. Iya. Kita takut sama apa? Kita kan punya Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, ya. Dan dia sudah menebus dosa kita. Punya Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya. Jadi hadapi gitu. Nah, kadang-kadang ada takut sedikit ya wajar aja. Iya. Tapi kan kita bisa bagaimana mengatasinya kan? Betul. Atau kita khawatir. Ya, kalau khawatir sedikit-sedikit namanya manusia. Tapi kalau khawatirnya banyak itu berarti kita kurang beriman. Nah, ini ada ayatnya, ada solusinya, gitu. Apa itu ayatnya itu bilang? Ya, di Filipi 4 ayat 6 itu ya, janganlah kamu khawatir akan apapun. Nyatakanlah kehendakmu itu kepada Allah. Gitu dalam doa dan mengucap syukur. Jangan lupa tuh mengucap syukur. Nah, itu nanti Tuhan yang membantu. Kalau sudah melampaui kekuatan kita, Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan. Tapi kalau masih dalam kekuatan kita, Tuhan memberikan kekuatan. Ada lagi di 1 Petrus 5 ayat 7 itu. Ya, serahkanlah segala khawatirmu kepada Allah Bapa kita. Karena dia mempedulikan kamu. Gitu, wah luar biasa itu ya Tuhan Allah kita, Bapa kita yang peduli gitu ya. Nah itu, jadi ya namanya orang hidup itu tidak bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi sebelum kita tidur, serahkan semua. Gitu. Bangun tidur kita minta lagi kekuatan. Dan siap, berani di dalam Tuhan ya menghadapi masalah gitu. Bukan berani mau perang. Kita berani menghadapi masalah. Jangan lari dari kenyataan. Ada orang banyak yang lari dari kenyataan akhirnya minum minuman keras. Itu kan sebenarnya itu bodoh sebenarnya. Jadi tidak bijaksana lah. Atau cari kegiatan apa gitu ya yang bisa mancing sampai berhari-hari sampai menelantarkan keluarganya. Itu bukan nggak boleh mancing, ya. Tapi jangan karena melarikan diri dari masalah ini, ketakutan, kekhawatiran, ya. Jadi jangan. Ada juga dengan ibadah cari yang bisa, goyang terus sampai bisa melupakan gitu ya. Nah, waktunya firman untuk memberikan solusi, tidur. Nah, itu karena malam minggunya sering begadang. Gitu. Nah, ini 4 dulu dah. Nanti kita sambung lagi. Masih ada nggak yang sehari-hari yang mau ditanyakan atau ditambahkan dari yang 4 yang udah dibahas ya? Yang pertama tadi jatuh dalam dosa ya. Ini yang paling sering mengalami pencobaan. Kadang-kadang pencobanya berat ya. Terus mengalami kecewa, ini juga banyak nih ya. Tapi yang disalahkan Tuhan lalu nggak mau ke gereja. Terus ini ketakutan dan kekhawatiran ya. Jadi kita tuh jangan seperti burung onta ya menghadapi bahaya katanya lalu kepalanya itu masuk ke pasir, padahal bahayanya masih ada di depan. Jangan lari bersama Tuhan. Ya, kan ada lagunya tuh.
kita ini lebih dari pemenang. Oh, iya. Gitu. Itu tadi Om juga sudah sempat singgung sih, jadi orang karena persoalan rohani bisa berdampak kepada jasmani ya Om ya. Karena gara-gara berat jadi sakit perut misalnya, sakit stroke. Betul. Bisa stroke, bisa otak, bisa jantung. Nah loh. Itu orang nggak sama kelemahan. Waduh. Ya. Ya, makanya itu memelihara rohani yang sehat, yang kuat itu bagus. Tapi juga memelihara mental yang kuat, yang sehat. Iya. Maka saya kalau menasihati orang itu, ya, saya bilang kamu harus kuat di dalam Tuhan secara rohani, secara mental, secara moral, dan secara fisik juga jasmani. Iya. Gitu. Ya, supaya kalau jasmaninya kuat, kita tidak gampang roboh juga. Oh iya. Gitu. Ya. Nah, cuman itu tadi. Jadi bagaimana itu? Kita sekarang masalah rohani dulu ya. Nah, kalau soal masalah psikologi itu perlu juga setiap orang tuh jadi belajar dewasa. Iya. Belajar dewasa itu jangan seperti anak-anak yang mudah gimana gitu, kagok, panik dan sebagainya, itu harus diselesaikan. Gitu. Memang ada pengaruh kan? Manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Gitu. Jadi roh mempengaruhi jiwa, mempengaruhi tubuh. Mental, jiwa juga mempengaruhi tubuh, gitu. Tapi mental juga bisa menyokong rohani, gitu. Itu semua. Nah, ada istilah psikologisnya itu psikosomatis. Psikosomatis itu dari psiko ke soma. Psikonya itu jiwa, somanya itu tubuh. Nah, itu penyakit-penyakit di dalam tubuh yang diakibatkan oleh masalah psikologi, gitu. Nah, secara ilmu pengetahuan itu rohani juga masuknya psikologi. Bukan rohani itu masuknya tuh ya rohani semua, psikologi juga rohani. Nah, ini pengaruhnya kepada jasmani, gitu. Makanya ada itu ayat-ayat yang sering hampir tiap pasal ada ya, jadi 366 ayat yang bilang jangan takut, gitu ya. Percayalah. Nah, itu maksudnya itu kita setiap hari bangun sudah bersyukur. Ya, hadapi segala sesuatu dengan iman. Iya. Ya. Oke. Kita mau terus lagi. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini. Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Secara ilmu tadi ya Om ya, ada juga mungkin ini secara filsafat atau secara kedokteran atau secara itu, ada yang bilang gini Om, pola pikir itu loh Om. Jadi katanya bagaimana kita berpola pikir itu akan mempengaruhi kesehatan kita juga gitu. Jadi kerohanian kita semuanya juga tergantung dari pola pikir. Saya lupa sih nama ilmunya apa gitu itu. Iya. Oke. Jadi itu orang memang harus mempunyai pola pikir positif, gitu. Harus mempunyai pola pikir yang optimis, gitu. Harus mempunyai pola pikir dewasa, gitu. Itu maksudnya pola pikir itu. Jadi itu pola pikir akan mempengaruhi sikap, akan mempengaruhi kehidupan kita. Gitu, dari hati ke pikiran ke perbuatan, gitu. Jadi mempengaruhi pola pikir itu sangat menentukan kehidupan kita, gitu. Sikap-sikap kita dan sebagainya. Itu maksudnya. Oke. Nah, ada lagi itu. Jadi putus asa. Sebenarnya kan sudah dibilang putus asa itu dosa ya. Iya. Tetapi kenapa orang beriman juga ada yang putus asa? Sekarang ini makin banyak orang yang jadi gampang putus asa, lalu jadi itu bunuh diri ya. Iya. Itu kasihan kan keluarganya itu, gitu. Kasihan itu. Tapi kadang-kadang karena kasihan sama keluarga sama-sama aja katanya. Kita membunuh dirinya sekeluarga. Ayo, ya jangan begitu ya. Jadi ini kita kembali, solusinya ada di dalam firman Tuhan itu. Ya, apa solusinya? Bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Tadi udah disinggung, kita ini lebih dari pemenang. Jadi jangan putus asa.
pakai iman, menghadapi segala sesuatu pakai iman, pakai kasih, pakai pengampunan, pakai firman, gitu ya. Terus ada lagi juga itu ayatnya itu yang menyebutkan itu hampir sama. Bersyukurlah katanya kepada Allah yang sudah memberi kepada kita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kemenangan itu adanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima di dalam hati, kemenangannya menjadi milik kita, gitu. Ya, jadi lebih dari pemenang itu bukan sekadar nyanyi-nyanyi, tapi ini keyakinan ya. Ya, bersama Tuhan. Ya, kita hadapi gitu masalah-masalah yang besar gitu ya. Ya, kadang-kadang masalah yang kecil bisa tergelincir juga. Ya, jadi ingat kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita hanya hidupnya ini ya jalani aja. Ada maksud Tuhan lah, ada maksud Tuhan di dalam segala gitu. Jangan putus asa. Ada maksud Tuhan dan semua indah pada waktunya. Gitu. Jangan memaksa Tuhan. Sekarang Tuhan jawab doa. Jangan. Kalau memang harus waktu itu, Tuhan juga tahu. Tuhan kan lebih tahu. Gitu. Jadi kalau harus waktu itu selesai, Tuhan selesaikan. Kalau perlu dengan mujizat. Ya enggak? Tapi kalau Tuhan bilang nanti waktunya belum sampai, itu Lazarus ceritanya itu. Lazarus sakit, gitu. Lalu orang itu saudaranya buru-buru kasih tahu minta tolong ke Yesus. Itu Lazarus yang Tuhan sayang tuh katanya. Saya lagi sakit tuh, lagi sakit berat. Malah Tuhan Yesus nunda, gitu nunda, gitu kan sampai sudah datang sudah 4 hari dikubur. Wah, itu saudara-saudaranya kan menyalahkan juga tuh. Tuhan gitu ya, kalau Tuhan cepat datang nggak mati katanya saudara saya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya kepada kuasa Allah, kamu akan melihat katanya kemuliaan Allah. Iya katanya kita percaya, tapi padahal nggak ngerti tuh. Karena dia tidak tahu. Iya katanya Lazarus kan nanti bisa bangkit lagi nanti kiamat. Dan Tuhan Yesus pergi ke sana bangunkan itu. Nah, jadi bagi manusia kan sudah seperti banyak yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi semua itu ada waktunya. Semua ada waktunya. Terus ada lagi ya selain putus asa itu orang bimbang. Bimbangnya itu kenapa katanya saya sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi Kristen, terima Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, tapi kok keadaan masih begini-begini aja gitu ya. Jadi apa saya ini sudah selamat apa belum? Apa Tuhan gitu ya. Jadi bimbang lah, bimbang tentang imannya gitu ya. Nah ini jadi ada ayatnya juga di dalam firman Tuhan itu ya, tentang apa iman itu ya. Jadi kita kalau lagi bimbang, kalau lagi lemah, itu mata kita itu dengan iman melihatnya kepada Tuhan Yesus. Dengan iman, sebenarnya kita udah punya iman nih ceritanya. Iman kita memandang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dulu menghadapi salib tapi dibangkit kan. Jadi artinya apa? Tidak ada jalan buntu lah. Gitu, di balik penderitaan ada kemuliaan, di balik kematian ada kebangkitan. Gitu. Jadi mata pandanglah kepada Yesus gitu kan. Ada lagi satu ayat lagi juga situ ya yang itu. Jadi pokoknya pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Itu kalau kita lagi bimbang ya. Jadi jangan bimbang. Itu ada ayat-ayatnya itu jangan bimbang ya. Kamu percaya saja. Gitu kan. Nah, itu juga di Yohanes 14, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Itu penting, percaya. Jangan bimbang gitu. Nah itu Petrus ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air berjalan di atas air ya. Tadinya ketakutan. Terus ini aku, kamu jangan takut katanya. Petrus, kalau betul engkau Tuhan katanya, saya juga boleh dong. Ragu-ragu. Sini ya boleh gitu ya. Terjun ke air tadinya bisa tuh jalan di atas air. Tapi dia lihat kiri kanan jatuh gitu. Jadi jangan lihat kiri kanan itu memang apa namanya ombak itu apa badai kiri kanan, tapi lihat kepada Tuhan Yesus. Soal harga
diri. Nah, Jadi ini maksudnya Om. harga diri. Iya. Jadi ada orang yang kehilangan harga diri atau tidak tahu harga dirinya ada di mana gitu. Ada yang jadi sombong gitu, kayak orang tidak tahu diri gitu ya. Iya. Sombong, seolah dia paling jago, paling nomor satu, paling hebat, paling benar. Nah itu nggak boleh begitu juga. Tapi ada lagi sebaliknya, jadi minder gitu ya. Kebanyakan orang sih sebenarnya minder tapi berubah jadi sombong gitu. Nah, untuk itu jadi kita tuh harus tahu bahwa harga diri kita itu dilihatnya oleh mata Tuhan. Jadi mata Tuhan itu melihatnya ke dalam hati, bukan soal prestasi, bukan soal pangkat, bukan soal kekayaan, bukan soal rupa yang ganteng, yang cantik, bukan gitu ya. Jadi biarpun kita tidak ganteng, biarpun kita tidak cantik, tetapi kita ini adalah anak-anak Allah. Kan sudah terima Tuhan Yesus ya. Jadi itu ada ayatnya juga. Kamu itu berharga, kamu itu mulia di hadapanku, kata Tuhan. Tuhan yang ngomong. Jadi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, sudah ditebus jadi anak-anak Allah, Tuhan bilang kamu tuh berharga, kamu tuh mulia. Luar biasa. Biarpun kita ini di depan manusia kita mungkin hina-hina, mungkin kita miskin, mungkin kita jelek ya. Tapi di depan Tuhan, karena kita sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, kamu tuh mulia, kamu tuh berharga. Katanya. Malahan kalau ada orang yang mau membinasakan kamu, nanti aku jadikan mereka jadi tumbalnya gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita, nggak apa-apa, ya nggak, kan mati untuk ke surga. Hidup adalah Kristus, ya. Hidup adalah Kristus, kita berguna untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saksi kalau mati juga untung pulang ke surga. Tuh ya. Nah, masih mau tambah lagi ya? Ya, tambah lagi. Soal ada orang cari bahagia, cari bahagia, cari bahagia. Ayo katanya, kita ini hidup untuk apa kalau tidak bahagia? Cari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu ada di mana? Nah, jadi banyak orang mencari kebahagiaannya secara salah. Kalau kebahagiaan jasmani, makan enak, yang mahal atau apalah gitu ya. Nah, sampai hidup untuk makan, cari kuliner yang paling enak gitu ya. Nggak salah kalau kita hanya sekedar mencicipi ya. Tapi kalau sampai hidup untuk menikmati makanan yang lezat, itu sudah salah. Hidup untuk makan. Kita ini manusia. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Betul, makan untuk hidup. Ya, yang betul. Ya, bukan hidup untuk makan. Ada lagi yang mencari kesenangannya untuk hanya sekedar menyenangkan mental. Sebenarnya itu bagus. Cuma juga mental juga bisa berubah. Ngerti nggak? Kita cari pikiran yang tenang. Pikiran gampang berubah, bisa gampang goncang. Kita harus cari hati yang tenang. Iya, kalau cari tenangnya dari Tuhan Yesus, itu ada kedamaian sejati, itu nggak pernah hilang. Tapi kalau carinya hanya sekedar ketenangan secara mental, itu juga bisa goncang. Perasaan manusia itu paling tidak stabil. Itu emosi manusia paling tidak stabil. Kita cari katanya ke itu kebahagiaan di dalam cita-cita. Ya, cita-cita, kalau cita-cita yang kekal bagus ya. Itu nanti Tuhan yang menolong. Nah, jadi kebahagiaan sejati itu adanya di dalam roh. Dalam roh yang paling dalam. Yaitu kalau kita bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh, dosa diampuni, kita mendapatkan kedamaian yang dari Tuhan Yesus gitu. Dan sukacita yang baru dari sorga, kasih yang baru dari Roh Kudus, itu kebahagiaan yang sejati yang tidak akan hilang gitu. Jadi diberikan itu cuma maka ada buah roh itu, kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran. Nah, itu sebenarnya kebahagiaan sejati. Cuman kita harus pasrah sama Tuhan ya. Nah, jadi ayatnya bisa juga ayatnya dari buah roh, itu Galatia 5. Berilah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat ya. Datanglah kepadaku gitu. Aku akan memberikan kelegaan, itu Matius 11 ayat 28 ya. Nah, itu kebahagiaan sejati karena itu adalah kelegaan dari Tuhan Yesus. Gitu. Bukan sekedar kelegaan karena kita hura-hura atau kita mabok-mabok atau kita gimana, jangan. Iya, itu jadi kalau kayak gitu Om tadi penjelasannya, berarti persoalan rohani itu bisa dari luar kita ya.
selain dari kita sendiri, persoalan rohani kan bisa timbul dari diri kita sendiri karena kita dosa kan. Tapi dari luar kita juga bisa juga ya Om. Maksudnya dari luar dan dalam gitu ada pengaruhnya. Iya, jadi persoalan-persoalan rohani itu ya, itu jadi kita kan ada 3 musuh tuh. Kita ada 3 musuh. Iya. Pertama itu sifat lama, sifat dosa di dalam diri kita, kedagingan. Oh iya. Itu musuh kita, itu dari dalam. Iya. Ya. Nah, ada lagi itu musuh kita yang kedua itu dari dunia sekeliling, pengaruh lingkungan. Iya. Oh, itu juga besar, pengaruh orang-orang di sekitar kita ya, apalagi sekarang lewat WA lah, lewat YouTube lah, itu pengaruh lingkungan dunia. Tapi ada lagi itu persoalan rohani, memang kita diserang oleh musuh-musuh yang tidak kelihatan itu, yang cari titik lemahnya. Kita ini lemahnya di mana? Orang tuh nggak sama. Ada lemahnya di soal nafsu itu tadi ya. Hamba-hamba Tuhan itu bisa menengking setan. Hamba-hamba Tuhan ada ya, mau kesembuhan. Dia digoda sama perempuan cantik, jatuh. Nah, hancur dah pengawalannya itu. Nah ini saya pernah cerita belum tuh di Amerika, kalau ada pendeta yang terkenal, ya yang hebat, itu suka dijebak dengan perempuan cantik. Gitu, karena pendeta ini kurang bijaksana, tidak bawa istrinya atau tidak bawa tim, jadi ke hotel sendirian, dijebak sama perempuan yang sangat cantik, jatuh, hancurlah pelayan. Gitu. Nah, kalau Billy Graham itu pinter, ya kalau kemana-mana bawa tim, bisa dijebak ya. Nah itu, jadi ada yang dari luar itu, yang paling utama itu kita jadi diajak sombong, meninggikan diri, udah itu sudah hancur sebenarnya. Kalau orang sudah menjadi sombong ya, ada yang menjadi munafik. Nah itu juga gampang jatuhnya kalau yang begitu. Jadi apakah dari kesombongan, apa dari kemunafikan, apa dari hawa nafsu yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan itu ya, atau dari keserakahan, itu banyak yang jatuh lah. Hamba-hamba Tuhan juga, bukan hanya anak-anak Tuhan, jatuh itu. Yang ada 3 ta itu juga ya, itu wanita gitu ya. Jadi itu, jadi kita tuh harus hati. Memang ada yang dari luar itu yang sebenarnya itu tidak kelihatan tapi mengerikan juga. Tapi kan kita ada Tuhan Yesus yang selalu mendampingi. Ada yang dari sekeliling lingkungan itu ya, yang itu seringkali ada khotbah begini, jadilah dirimu sendiri katanya. Jadilah dirimu sendiri gitu kan. Maksudnya sih bagus buat iman. Tapi jadilah dirimu sendiri itu ya harus sesuai dengan firman Tuhan juga. Nah, masa jadi misalnya LGBT itu ya, jadi lesbi atau transgender gitu ya. Jadilah dirimu sendiri gitu. Di Amerika sebenarnya, Indonesia di bawah, jadilah dirimu sendiri. Nah, ya kalau yang sudah terlanjur, ya cobalah bagaimana diobati, ya itu perlu waktu. Misalnya orang yang sudah terbiasa gay atau lesbi ya, itu sudah bertobat sama Tuhan, jadi anak-anak Tuhan itu perlu waktu beberapa tahun tuh sampai bebas normal gitu ya. Jadi waktu dilahirkan sebagai laki-laki ya bersikap sebagai laki-laki, dilahirkan sebagai perempuan ya bersikap sebagai perempuan gitu ya. Nah, kalau yang sudah transgender yang dioperasi ya susah juga. Ya nggak apa-apa, Tuhan menerima apa adanya ya. Tuhan menerima apa ya, yang penting hidup benar lah ya. Gitu. Nah, jadi apa namanya itu lingkungan gitu ya. Jadi terus ada lagi yang bilang kita tuh harus apa namanya punya sikap sendiri, pola pikir sendiri. Ya, pola pikir kita memang harus sesuai firman Tuhan, tapi itu perlu waktu. Perlu waktu yang panjang sampai pola pikir kita ini diperbarui, sikap kita diperbarui, itu perlu waktu. Orang tuh untuk menjadi kuat di dalam Tuhan itu perlu waktu. Jadi makanya belajar Alkitab pelan-pelan, banyak berdoa, banyak merenung, dan harus siap menderita dan sebagainya. Dan dari situ kita digembleng oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah kemudian ada satu lagi itu ya, itu soal kekosongan rohani. Kekosongan rohani ini begini ya, ada orang sebenarnya dia karena sering begadang. Jadi karena sering begadang itu keganggu, seolah-olah jadi hidup ini seperti kosong.
Padahal itu Oh. karena dia hanya sering begadang aja. Oh. Ya, ada lagi yang karena memang ada terganggu mental itu ya, belum Oh. beres gitu. Nah itu lalu dia merasa tidak bahagia di mental. Nah itu harus dibereskan. Dibereskan itu bisa dengan firman Tuhan, bisa dengan psikolog juga, tapi psikolog Kristen. Gitu. Iya, Nah, tapi kalau misalnya ada masalah saraf, ya, iya. masalah saraf otak. Nah, kalau masalah saraf ya pergi ke psikiater. Tapi carilah psikiater Kristen. Gitu. Iya, iya. Nah, jadi, sekarang yang kekosongan rohani benar-benar itu orang yang masih di dalam dosa. Iya, iya, iya. Kalau orang di dalam dosa ya kosong rohaninya. Karena apa? Rohani dari yang sejati kan dari Tuhan Yesus nggak bisa masuk, ada sampah. Oh Dosa. iya, harus dikeluarin Gitu. dulu. Jadi ya dikeluarin dulu. Dosa keluar, air hidup masuk Nah. dengan kelimpahan ya. Iya. Nah, jadi itu. Jadi dosa apapun itu sampah, dibuang, buang. Dari Buang. pikiran, dari hati, dari sikap dibuang. Tapi memang itu perlu waktu. Tapi kalau bertobat sungguh-sungguh ya harus permulaan ada awalnya. Awalnya itu yang waktu mau mengakui sebagai orang berdosa, terima Tuhan Yesus, lahir baru. Itu awal jadi bayi rohani. Tapi untuk bertumbuh menjadi dewasa itu perlu waktu. Nggak apa-apa. Perlu waktu jatuh bangun nggak apa-apa. Kalau jatuh bangun lagi nggak apa-apa. Asal bangun lagi ya. Dan jangan sengaja jatuh-jatuhan. Iya. Nah itu. Nah, jadi kekosongan rohani. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia itu supaya diisi oleh Roh Kudus. Iya. Gitu. Diisi oleh Tuhan sendiri. Cuma waktu dulu ada dosa, jadi mati rohani. Nah, sekarang dikasih jalan lagi lewat Tuhan Yesus. Iya, iya. Jadi kalau kita mengaku dosa, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus yang masuk. Nah itu baru kita merasakan rohani kita tidak kosong melompong. Tapi itu terus apa namanya tuh disucikan, dikuduskan Iya. sampai penuh Roh Kudus karena penyerahan dan ketaatan. Iya, iya. Gitu. Ya, sebenarnya indah, cuma semua perlu waktu, perlu kesabaran, Iya. perlu ketekunan. Iya. Jadi semua penonton pemirsa ya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Sekarang sudah akhir zaman. Tuhan Yesus segera datang kembali dalam kemuliaan ya. Harus berjaga-jaga, banyak berdoa dan juga dukung amanat agung pekabaran Injil dan pemuridan. Itu yang Lalu tadi sekarang ini harus betul-betul kuat iman, kuat kasih, kuat pengharapan. Aplikasikan iman setiap hari, aplikasikan kasih setiap hari, aplikasikan pengharapan atau optimisme di dalam Tuhan itu setiap hari. Nah ini kira-kira itu sebenarnya intisarinya di situ. Kalau ada penonton yang belum mengalami keselamatan, ya selagi nonton begini ya, cobalah dengan merendahkan hati, mengaku sebagai orang berdosa, minta Tuhan Yesus masuk, sungguh-sungguh masuk ke dalam hati, terima sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, lalu supaya mengalami kelahiran baru secara rohani gitu ya. Itu baru bertumbuh. Cuman ya para penonton diharapkan supaya sabar ya, tekun, setia sampai mati gitu ya. Iya. Gitu, karena untuk bisa menang, betul-betul menang itu perlu waktu kita jadi dewasa gitu. Luar biasa, jelas banget nih Om, semuanya dijelaskan dengan sangat terperinci dan sangat detail. Cuma ada satu yang mau saya tanyain Om, kan kalau zaman sekarang itu berkaitan dengan tadi kekosongan rohani itu juga, orang kalau menghadapi persoalan rohani gitu malahan suka cari guru spiritual gitu atau guru rohani gitu. Gimana itu Om? Itu jadi pelarian. Jadi kalau pelarian itu mestinya hanya lari kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus Kristus. Kalau kepada Tuhan alam apa yang di sorga itu yang tidak tahu di mana itu, nggak mungkin kita sampai. Itu Allah yang tidak terbatas. Kan Tuhan berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi kalau merasa kekosongan rohani, hanya satu jalan, datang kepada Tuhan Yesus dengan mengaku dosa, ya, terima Tuhan Yesus. Lalu sudah itu bertumbuh, gitu ya. Jadi kalau guru spiritual itu nantinya dia jadi diperbudak oleh dunia roh, itu bahaya. Gitu. Ada yang mulainya dengan yoga.
awalnya bagus yoga itu Iya. untuk kesehatan, untuk ketenangan pikiran ya. Tapi Iya. itu nanti dibawanya kepada hubungan roh, bahaya. Dia menghafalkan mantra-mantra yang dia tidak ngerti, itu bahaya. Gitu. Jadi jalan satu-satunya untuk mengisi kekosongan rohani datang sama Tuhan Yesus ya, dengan penyerahan, dengan penyembahan, dengan apa namanya, kalau kita konsentrasi apa namanya itu, merenungkan firman Tuhan itu ya. Jadi bukan kosong, bukan mengosongkan pikiran, isi firman Tuhan, dengan firman Tuhan direnungkan. Ya, gitu. Jadi itu cara mengisi. Lalu sesudah itu tentu saja harus ada pertama kan cinta Tuhan, kedua cinta keluarga. Ini juga kalau hubungan dengan keluarga nggak beres juga kosong jiwanya. Jadi dia seolah-olah kosong rohani. Gitu. Jadi cinta Tuhan, cinta keluarga, terus jaga kesehatan. Ini prioritas supaya kita bisa mengatasi. Kalau enggak nanti badan kurang sehat, kita pikir kosong rohani. Dari itu ada lagi yang karena ada masalah dengan keluarga, tidak dibereskan, tidak tanggung jawab, tidak sayang sama keluarga, kan jadi ada masalah di situ. Aduh, pikir kosong rohani. Padahal bereskan, beres itu prioritas, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Gitu. Jadi ini yang sering diumbar, yang selalu digembar-gemborkan Alpetra Ministry ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ini sebenarnya prioritas. Makanya coba ini Alpetra Ministry coba di-share ke banyak orang sebanyak-banyaknya. Supaya banyak orang mendapatkan kebenaran ini. Ya, dan prioritas. Iya. Betul Om. Seperti yang pernah Om bilang di tayangan sebelumnya, juga sering saya dengar sendiri langsung dari Om. Juga Om juga tulis di buku. Om juga, kalau kita itu orang Kristen, jangan datang ke guru-guru spiritual atau ahli kebatinan ya Om ya. Kalau dokter obat nggak bisa membawa kesembuhan misalnya, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita kan punya iman, kata Om tadi, lihat dengan iman ya Om ya. Betul. Nah, kalau dalam segala pencobaan, persoalan rohani, cepat-cepat datang sama Tuhan, jangan sama yang lain. Kalau tidak sehat jasmani, kita cari sebabnya apa, atau kita bisa datang ke dokter. Ya, tapi juga kalau kita ada masalah psikologi ya, itu dan kita tidak bisa mengatasinya, kita boleh ke psikolog ya, karena kita tidak tahu. Sebab psikologi itu ada psikologi sekuler juga ya. Terus kalau masalahnya rohani ya firman Tuhan lah gitu. Bisa cari pendeta yang kira-kiranya pendeta ini punya kerohanian yang bagus, ya, buah-buahnya bagus. Nanti nyari nyari rohaniwan ya Om ya, ntar dikiranya jadi guru rohani lagi, guru spiritual. Ya, coba makanya cari gembalanya yang bisa di sewaktu-waktu dimintai bimbingan. Karena memang pernah ada jemaat yang bilang dia ada persoalan rohani sebetulnya, terus dia bilang karena dia percaya kepada seorang hamba Tuhan gitu, jadi secara rohani kan bagaimana, malah hamba Tuhannya bilang, coba kamu di rumah berdoa terus bacanya ini Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova itu berapa kali. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya ya, kalau orang sedang bermasalah terus cari hamba Tuhan, yang pertama itu sebenarnya dia pengen didengar. Kan didengar, kadang-kadang dia juga tahu masalahnya. Atau hamba Tuhan yang berpengalaman tahu masalahnya di mana. Jadi itu adanya gembala itu sebenarnya tuh tugasnya itu mendengarkan keluhan jemaat juga. Maka kalau pendeta jemaatnya sampai ribuan, aduh, itu bagaimana bisa menggembalakan ya? Gitu. Ya kadang yang nggak ribuan juga gembalanya udah merasa jadi gembala, apalagi kayak yang pernah kita bahas sih, udah ada jabatan, sudah ada dia udah nggak bisa dengar
apa persoalan jemaatnya, sama persoalan sendiri aja dia udah bingung, malah mungkin dia rohaninya keganggu juga. Makanya kalau saya bimbing calon pendeta tuh, Iya. saya kasih tahu namanya pendeta itu ada penggembalaan namanya. Ya harus betul-betul sebagai gembala perhatikan domba-domba itu, jangan hanya mau susunya, Iya. itu jangan hanya mau bulunya itu ya. Nah, terus juga sebagai konselor ya harus dengar bagaimana, apakah bisa dengan firman Tuhan atau dengan cara lain gitu ya. Gitu. Jadi itu penting, itu calon pendeta itu, makanya jangan orang baru berapa bulan jadi Kristen sudah pengen jadi pendeta. Ya itulah, nanti jadinya ada barisan sakit hati, karena sakit hati jadi pendeta lagi. Oke lah Om, jadi melenceng terlalu jauh nanti. Ya ini kita udah dijelasin sama Om juga tentang semua persoalan rohani dan persoalan hidup yang ada kita alami itu, ternyata itu persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan memberi jalan keluar. Dan Tuhan selalu bekerja dalam setiap hal kehidupan kita. Karena apa? Tuhan yang juga akan memberi jalan keluar ketika kita menghadapi pencobaan. Dan ada kebaikan yang disediakan oleh Tuhan. Nah, ada kebaikan yang disediakan oleh Tuhan. Pemirsa Alpetra Ministry, bagi Anda yang punya pertanyaan tentang persoalan rohani, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab setiap pertanyaan yang diajukan. Ya, dan terima kasih nih yang di komentar nulis salam sama Bapak Pendeta Yan Antoni. Ya, udah saya salam balik. Tuh, salam balik langsung dijawab ya. Kalau ada yang nanya, Bapak Pendeta Antoni ada di mana? Ada di Alpetra Ministry. Gitu ya. Om ya. Jadi mohon maaf ya, yang tanya di mana Bapak Pendeta Antoni. Nah, ini ada di Alpetra Ministry ya. Akan selalu ada di sini. Gitu aja jawabannya ya, Om. Oke lah, Om. Sebelum ditutup, Om, seperti biasa, mungkin Om ada pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Sebenarnya udah disampaikan semua ya. Yang penting itu aplikasikan iman, aplikasikan kasih, aplikasikan pengharapan, optimis di dalam Tuhan. Nah, itu. Baik pemirsa, ini tidak kerasa sudah 1 jam kita bersama-sama di kebersamaan kita pada kesempatan kali ini mengenai pertanyaan Anda tentang persoalan rohani sudah dijawab dan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yan Antoni. Semoga menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pertemuan yang indah antara kami, Bapak Pendeta Yan, dan juga dari Alpetra Ministry, sehingga bisa memberikan berkat bagi setiap pendengarnya dan setiap penontonnya. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua untuk terus bertumbuh menuju kedewasaan rohani melalui segala persoalan rohani dalam kehidupan. Kami percaya, dengan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kami dalam setiap persoalan kami untuk menemukan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Om, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM.
Dadah.